Berjumpa kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan cara cepatnya servis power supply ya pemirsa. Dengan kerusakan di bagian IC PWM ataupun IC bagian tegangan 300 volt. Jadi apabila kalian menemukan semua jenis ya pemirsa, cuman ini power supply punyanya dispenser yang panas dingin. Jadi di sini terdapat 2 pin, 3 pin. Yang satunya buat mesin kompresornya, yang satunya jalur heater atau pemanas airnya. Jadi di sini ada yang rusak bagian IC PWM, bagian tegangan 300 voltnya. Jadi apabila kita terkadang ini IC-nya sulit ataupun tidak ada di pasaran ya pemirsa, kita bisa melakukan modifikasi dengan cara kita menambah trafo ya pemirsa. Trafonya bebas mau ukuran berapa, yang penting sekiranya outputnya itu mengeluarkan tegangan 12 volt. Nah di sini, jadi untuk menghidupkan tegangan 12 voltnya itu kita mudah ya pemirsa. Cukup kita tambah menggunakan trafo, bisa menggunakan trafo seperti ini, ataupun kita tambah menggunakan power supply DVD juga bisa ya pemirsa. Sebab di sini cuma terdapat 2 pin tegangan, yang satunya bagian ground, yang satunya bagian tegangan 12 voltnya. Oke. Karena di sini IC-nya saya kosong, maka saya akan melakukan penggantian IC, rangkaian IC dan trafo switchingnya menggunakan trafo biasa pemirsa. Oke, untuk caranya cukup mudah. Untuk input tegangan trafonya kita menggunakan 220. Kita langsungkan ikut di sini. Dari sini ya pemirsa. Terus untuk outputnya, output tegangan 12 volt dari trafonya itu kita ikutkan di sini pemirsa, tegangan ground. Terus sama di bagian kaki anoda dioda ya pemirsa, ataupun di kaki bagian min. Nah oke, kita lakukan perakitan dulu. Oke, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi di seputaran dunia teknisi. Oke, kita mau nunggu panas dulu soldernya. Kita tunggu dulu. Oke, kita mau coba dulu ya pemirsa. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini soldernya belum begitu panas pemirsa. Kita tunggu dulu. Ini sebentar lagi pemirsa. Ini sudah hampir panas. Oke, untuk merakitnya cukup mudah pemirsa. Ini bagian jalur tegangan 220 nya, yaitu sejajar dengan bagian push ataupun screen. Oke, untuk tegangan trafonya kita menggunakan pin 0 dan pin 220 nya.
Oke, untuk kabel yang bagian input tegangannya kita ikutkan atau kita jumper, kita paralel ke bagian input tegangan, kita ikutkan di bagian power supply. Oke, kita ikutkan seperti ini pemirsa, kita jumper, kita paralelkan. Nah seperti ini pemirsa. Nah ini setelah kita paralelkan, di sini output dari trafonya ini enggak begitu kelihatan ya pemirsa. Di sini kita ambil dua bagian pin tegangan 12 dan 0. Oke, untuk pin output trafonya kita langsungkan, yang kabel satunya kita langsungkan di bagian kaki min, bagian ini jalur dioda yang besar ini pemirsa. Oke, untuk jalur yang ke trafo switching bawahnya kita copot soldernya, ini sudah saya lepas pemirsa. Oke, untuk satunya kita langsungkan di sini letaknya pemirsa, di sini kita langsung solder. Nah seperti ini. Terus untuk pin satunya kita cari jalur minnya, min kita langsungkan di min ini ya pemirsa, min elko ini juga bisa, ini di bagian groundnya ini kita langsungkan pemirsa. Nah seperti ini kita sambungkan. Trafonya nggak usah kita lepas, nggak apa-apa ya pemirsa, sebab sewaktu-waktu andaikan kita mau mengembalikan ke semula, kita nggak kehilangan kontak ya pemirsa. Jadi untuk ininya nggak usah kita lepas, nggak perlu, kita cuma ngambil jalur sirkuitnya saja. Oke, ini sudah saya sambung pemirsa. Jadi untuk penataannya nanti bisa kita susun rapi di dalam box dispensernya. Jadi box dispenser tuh biasanya dia lumayan besar, jadi bisa dimasukkan trafo. Oke, kita coba dulu. Setelah kita rangkai jadi, kita coba pin 12 voltnya. Nah seperti ini kira-kira. Oke, kita langsung colok PLN. Oke, kita uji bagian pin 12 voltnya. Jika sudah naik di angka 12 maka ini rangkaian sudah jadi ya pemirsa. Kita uji. Sudah berhasil pemirsa, tegangan menunjukkan 12 volt. Terus untuk tegangan 5 voltnya kita mau uji juga. Sudah keluar pemirsa, sebentar selanjutnya saya pindah. Nah itu kurang lebih 5 volt koma, berarti antara tegangan 12 dan 5 voltnya sudah timbul ataupun sudah ada. Jadi ini rangkaian sudah jadi ya pemirsa, sudah bisa digunakan. Jadi untuk rangkaiannya cukup mudah ya pemirsa. Oke, di sini input tegangannya kita langsung paralel di bagian input tegangan, ngikut di bagian power supply-nya bawaan. Terus untuk bagian output trafonya, nah tegangan 12 voltnya kita langsung masuk di sini pemirsa, di output trafo switching, di bagian ground dan di bagian min, kaki min dioda yang besar ini pemirsa. Ini tujuannya untuk trafo ini untuk mengganti ya pemirsa, mengganti rangkaian
trafo switching ini. Jadi tegangan 400 voltnya ini kita kosongkan, nggak kita gunakan, cuman kita langsung mengambil tegangan 220 nya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf ya pemirsa. Apabila ada yang kalian tanyakan, silahkan kirim di kolom komentar saya. Pasti saya akan jawab sesuai dengan semestinya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.